Nah, kita dengarkan dulu kata-kata dari abang kita yang satu ini ya. Kita apakan dulu apanya itu biar nggak terlalu apa kali dia, biar bisa kita apakan apanya itu. Oke, ini dia. Dengan demikian, kemudian kita akan lebih mempercayai kemampuan kader kita. Kami partai politik, kami lakukan kaderisasi, kami lakukan penempaan, kami melakukan pengujian, kami berproses segala macam. Lalu ngapain kaderisasi partai ketika kita harus tidak percaya pada kemampuan kader kita sendiri gitu. Baik, oke, cukup. Udah kalian dengar? Apa katanya tadi? Kami percaya kepada kemampuan kader kami sendiri. Kenapa itu Sumatera Utara belum tuntas? Kalau emang percaya kau sama kadermu sendiri, langsung umumkan itu Nixon Nababan jadi calon gubernur. Sekarang dia itu lagi harap-harap cemas, lagi menanti, dia resah di dalam penantian. Siapa yang dia didukung partaiku ini? Aku atau Edi Rahmayadi? Itu pikirannya. Sedangkan aku yang nggak di lingkaran itu, kasihan aku lihat dia. Cobaan ya kawan ini. Coba tuntaskan dulu di sana, ya kan? Kalau memang Edi, ya Edi lah. Kalau emang si Nixon, Nixon lah. Tapi kalau sempat kalian memang betul-betul kalian pilih si Edi Rahmayadi, lebih kalian dukung si Edi daripada si Nixon, lebih bagus kalian tutuplah sekolah karir kalian itu, serius. Tapi kalian mempersiapkan karir, ya kan? Bagaimana supaya menjadi pemimpin di masa depan? Tapi rupanya nyatanya kalian lebih percaya kalian sama penumpang gelap daripada penumpang yang bayar tiket. Itu istilahnya lah dulu, ya kan? Kenapa dibilang penumpang gelap? Masa di tengah jalan mau serobot aja, padahal kan ada karir sendiri. Itu maksudnya. Ya, sama-sama bayar tiketnya. Sama-sama bayarnya, cuman nggak pakai tiket. Ya itu dia. Jadi kalau ku bilang ya, jadi bukan cuma di Sumatera Utara saja, DKI pun gitu, belum ada diumumkan. Belum diumumkan. Jawa Tengah pun begitu. Aduh, kayak mana ya kita ini sekarang ya? Jadi gimana ya sekarang itu? Apanya fungsinya sekolah kader itu? Kukira lah udah jauh-jauh hari kalian persiapkan. Iya, cobalah seperti Jawa Tengah lah dulu ya. Jujur saja lah aku bilang, sampai sekarang masih cuma Ahmad Lutfi yang diumumkan secara resmi oleh Partai Gerindra, dan itu bisa dikatakan itu mewakili suara dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, PDIP kapan? Kapan coba? Coba jawab dulu. Itu Bapak Jenderal itu sudah mencalonkan diri itu Ahmad Lutfi itu. Karena jenderal di sana, mau jenderal juga kalian pasang di sana. Itu kan baru naik kemarin sore itu. Coba lah kader yang lama itu lah bikin malu kita. Masa kader kemarin sore kalian pilih? Cuman di situ kan ada Hendrar Priyadi, ada juga Bambang Pacul, ada juga siapa itu, lupa aku namanya. Tapi cuma masalahnya elektabilitasnya ya. Ya, jadi kalau Jawa Tengah, jujur saja aku bilang, selama ini kita itu selalu disuguhkan dengan berita dan juga dengan doktrin bahwasanya Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, kan begitu. Bali begitu juga kandang banteng. Tapi I'm sorry to say, mungkin untuk Jawa Tengah, untuk kedepannya mungkin kandang banteng itu tinggal kenangan. Omong parpelak sembarangan gue. Lambemu iku asu, bajingan. Mungkin itu yang kalian sampaikan sama aku, ya kan? Tapi ini kalau ini pandanganku, dan juga ini pandanganku mewakili orang-orang awam, ya kan? Yang pertama itu di Jawa Tengah, ya. Harusnya Jawa Tengah itu semua kabupaten berwarna merah. Ini kenapa bisa hampir semuanya biru? Ada datanya sama aku. Datanya ada. Itu pembuktian yang pertama, ya. Pembuktian yang kedua, ya. Dari 30 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah, ingat itu ya. Dari 30 kabupaten
kota kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang milih Ganjar Mahfud kemarin cuma 2. 28 itu milih Prabowo Gibran, ya. Jadi mau tahu kalian kabupaten apa yang memilih Ganjar Pranowo? Itu hanya 2, 1 Boyolali dan 1 Wonogiri. Jadi mana merahnya? Kalau dibikin itu persentasenya itu, ya kan, diarsir, ya kan, 02 biru, ya kan, 03 merah, 01 putih contohnya. Itu semuanya biru itu. Katakanlah hampir, ya kan, tapi udah nampaknya birunya itu kan begitu. Walaupun ada titik-titik merah begini, birunya itu kan begitu. Gitu loh, ya kan, kita berbicara sesuai dengan data dan fakta di lapangan, tidak pernah hoax. Nggak pernah hoax kalau Pupar Belak, tahu kalian. Setelah itu apa? Pembuktian yang ketiga, ya, Ganjar Pranowo. Sama halnya dengan Bapak Joko Widodo. Ketika kemarin dia menjadi wali kota Solo, ya kan, bisa dikatakan dominan suara sama dia. Karena apa? Karena memang dia kampungnya di situ, dari Solo. Nah, Ganjar, walaupun kampungnya di Purworejo, kebanyakan orang milih Prabowo Gibran. Jadi cemananya itu. Yang udah rontoknya pagar-pagarnya itu kandang banteng itu. Ya, aku bukan mau menggiring, bukan, tapi memang itulah situasinya, ya. Makanya perlu berbenah diri, ya. Jadi kalau bisa dikatakan untuk Jawa Tengah, ya, ini seperti yang kukatakan kemarin-kemarin itu, untuk Jawa Tengah, ya. Aku berbicara Jawa Tengah dulu. Kemarin itu kenapa dia bisa dikatakan kandang banteng, ya? Walaupun memang Prabowo Gibran yang kebanyakan di sana. Karena waktu pemilihan legislatif kemarin, itu yang memilih, yang dipilih itu adalah tokohnya, gitu loh, calegnya, ya. Jadi ketika orang memilih calegnya, otomatis terpilih partainya. Nggak mungkin dong calegnya itu dipilih, dicoblos, contohnya PDIP, yang otomatis keluar partainya Nasdem, kan nggak mungkin itu. Iya kan? Contohnya misalnya, ya kan, Mas Utut di sana dicolok, cep gitu, tambah suara di P3, nggak mungkin. Jelas-jelas Mas Utut di PDIP, kan begitu, ya. Apalagi yang namanya memilih caleg ini, itu berdasarkan yang pertama kekerabatan, yang kedua berdasarkan juga rekan, ya gitu, pergaulan, baru yang ketiga persamaan wilayah, kan begitu. Nah, kebetulan kalau memang contohnya, ya kan, dipilih misalnya Pak D-nya, dipilih misalnya Pak L-nya, dipilih misalnya Bude-nya atau misalnya Bu L-nya. Nah, kebetulan, ya kan, calon-calon potensial itu dari Partai Merah, otomatis Partai Merah yang naik. Gitu loh. Kenapa bisa rame-rame, ya, Partai Merah itu dipenuhi dengan orang-orang potensial? Karena sebelumnya Joko Widodo, Bapak Presiden kita itu mengendorse yang namanya Bapak Ganjar. Masalahnya di tengah jalan, kemungkinan besar setelah masa pendaftaran caleg-caleg itu, ya, ternyata Bapak Joko Widodo membelokkan arah endorse-nya. Oleh satu dan lain hal. Oleh karena apa? Oleh karena Ganjar lebih mementingkan dan juga mengutamakan omongan ketum, dan juga Ganjar tanpa tanya-tanya dia mengeluarkan statement yang menolak timnas Israel kemarin itu main di Indonesia, dan juga hal yang lainnya, ya. Jadi Bapak Jokowi menyimpulkan bahwasanya ini orang lebih mau disetir sama ketumnya daripada disetir dengan kepentingan rakyat yang lebih luas.
Akhirnya apa? Ya kan, Bapak Jokowi mengendorse Prabowo. Sementara caleg-caleg yang potensial tadi sudah mendaftarkan dirinya lewat partai PDIP dengan harapan ya, dengan sosoknya Bapak Joko Widodo ini maka mereka akan kembali terpilih bagi yang incumbent dan juga yang masih baru boleh terpilih, kan begitu. Nah, ternyata begitu pencoblosan mau nggak mungkin dong nggak dipilih. Nek dekne Pak Leku, Bu Deku, Pak Deku, ora mungkin aku milih yang lain. Ya kan, walaupun partainya PDIP, ya udahlah, dicucuk itu orangnya, otomatis partainya suara nambah. Pastilah, ya kan. Tapi kalau misalnya Joko Widodo kemarin sempat mengarahkan endorsannya jauh sebelum pendaftaran, mungkin banyak juga caleg-caleg potensial itu akan bergeser ke Garuda, nggak mau lagi numpang Banteng. Bisa jadi dong, iya kan. Ini kan logika anak TK yang kita pakai. Otomatis apa? Lebih cepat kandang Banteng itu berubah, lebih cepat menjadi kenangan. Tapi karena memang diuntungkan dengan situasi, kalian selalu kalian selalu berpendapat dan kalian selalu menggaung-gaungkan bahwasanya kami masih mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kami masih mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kami masih mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Itu yang kalian bilang itu kan. Apalagi siapa namanya itu, si Adian Apitupulu. Tapi ingat, bukan kalian yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat, tapi calegnya yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Masalahnya tidak mungkin yang namanya caleg itu maju dari jalur independen, nggak pernah bisa. Karena apa? Secara konstitusi namanya caleg harus lewat partai. Gitu loh. Jadi kalau bisa dikatakan ya, untuk partai itu urusan nomor 2, nomor 1 itu siapa calegnya. Gitu. Dan kalian terlalu jumawa bahwasanya rakyat masih berpihak sama kami, rakyat masih berpihak pada sama kami, kan begitu. Itu buktinya pilpres kemarin. Gimana? Kalau aku jujur aja ya, secara pribadi aku berpikir ini bakalan beda tipis. Ini akan ada putaran kedua mungkin waktu itu, walaupun hati ini kepingin ada putaran pertama saja. Kukira suaranya Ganjar itu melebihi Anies, rupanya enggak. Itulah dia, ya kan. Jadi kita harus akui, ya kan, kalau di Jawa Tengah jujur saja sama seperti yang dibilang Mr. Q, ya kan, ada Jokowi efek, ada Banteng efek. Nah, Jokowi efek itu lebih kuat daripada Banteng efek. Aduh, kayak mau stroke aku. Itu dia, ya, lebih kuat Jokowi efek daripada Banteng efek. Karena apa? Buktinya pilpres kemarin kan, tahu berapa jumlah suaranya? Jumlah suara yang diperoleh secara persentase antara Prabowo Gibran dan juga Ganjar Pranowo. Di sana itu Ganjar Pranowo hanya dapat 35%. Nah, Prabowo Gibran itu mendapat 53%. Dari situ saja pun juga bisa kelihatan. Oke, enggak puas kalian katakanlah itu bisa dimain-mainkan. Oke, ya kan, kita masuk dari jumlah realnya saja ya. Tahu enggak kalian, yang milih Bapak Prabowo Gibran itu ada sekitar 12 juta sekian-sekian. Yang milih Ganjar itu sekitar 7 juta sekian-sekian. Ada selisih 5 juta suara. 5 juta suara itu enggak kecil. Bukan sedikit, gitu loh, nggak sedikit itu, ya. Itu sudah aku tampilkan tadi persentase-persentasenya itu, ya kan, dan juga perolehan suara di pilpres kemarin. Kalau aku masih simpan, aku masih lengkap, belum kulupakan itu. Gitu. Jadi jangan sampai nanti Opung Parbela dibilang katanya menyampaikan hoax, bukan, ya kan? Karena memang itulah situasi di lapangan. Ya kan, jadi jangan katakan ini malah kalian yang bikin hoax. Kemarin kalian sampaikan bahwasanya perolehan suara di luar negeri itu Ganjar nomor 1. Rupanya apa? Prabowo Gibran nomor 1 kan? Yang keluar-keluar kemarin siapa? Mas Hinton Pasaribu.
Suara kami itu lebih di luar itu bisa dapat ranking 1. Kenapa nggak berbanding lurus dengan suara di dalam negeri? Katanya gitu. Emang berapa sih yang ada di luar negeri? Rupanya setelah dilakukan penghitungan manual, tetapnya Gibran nomor 1. Bikin malu ya kan gitu. Masih ingat Masinton yang kau panggil si Samsul itu? Yang kau panggil si Bilimbing Sayur itu? Yang bilang si Mahfud MD itu anak supir truk yang ugal-ugalan? Gitu loh ya. Jadi bisa diprediksi nih untuk kedepannya ini, untuk pilkada ini ya, Ahmad Lutfi sangat kuat di sana. Jadi secara survei ya, terserah kalian. Udah gue bilang sama kalian, kalau kalian tidak percaya lembaga survei 100 kali kalian nggak percaya, kami 1000 kali percaya. Karena apa? Ya kenapa waktu Ganjar Pranowo surveinya paling tinggi waktu jadi gubernur kalian percaya? Begitu waktu capres kemarin, waktu pemilihan presiden kemarin, kok kalian nggak percaya? Masa survei percaya kalau pas lagi posisi enak aja? Ya walaupun memang kita tahu lah banyak survei-survei abal-abal, ya kan, banyak survei-survei yang bisa dikatakan nggak kredibel lagi, tapi kan masih ada survei yang bagus kan begitu. Jangan yang abal-abalnya yang kalian tengok, yang bagusnya tengok. Ini termakan kalian sama survei abal-abal, merasa yakin kalian. Nah surveinya itu coba bayangkan kalian, itu lebih tinggi kami dari itu. Bisa, itulah pembuktian bahwa saya ketika ada penghitungan ulang yang abal-abal itu udah tahu kan. Jadi besok-besok jangan dipercaya lagi. Gitu. Kalau bisa yang bikin survei abal-abal itu kalau bisa dipenjara, itu bikin berita hoax itu. Hanya ABS asal Bapak senang kan begitu. Jadi yang nggak kredibel itu tolonglah itu agak ditertibkan lah dulu itu Menkominfo. Jangan dibiarkan itu. Untuk pola pemilihan ya, untuk teknisnya mungkin sama-sama dipilih rakyat untuk pileg dan juga pilkada, sama-sama dipilih rakyat secara langsung. Tapi secara pola ya itu berbeda sekali. Karena apa? Kalau pileg itu lebih mementingkan kekerabatan, kalau untuk pilkada itu lebih memakai logika bukan perasaan lagi gitu loh ya. Jadi kalau bisa dianalogikan seperti ini ya, kalau pileg itu ya sudah otomatis lah ya, semakin banyak kerabat kita yang ada kaitannya dengan caleg itu ya semakin banyaklah suara untuk dia kan begitu. Tapi kalau misalnya untuk pilkada, emang berapa banyak sih yang berkerabat secara langsung atau tidak langsung dengan Ahmad Lutfi, dengan Kaesang, dengan juga Hendrar Priyadi, dengan juga Bambang Wuryanto, ataupun juga sekalipun dengan Andika Perkasa? Enggak banyak gitu loh. Enggak sebanyak dengan pola yang dipakai ketika pileg gitu loh. Jadi orang lebih memakai logika, orang lebih memakai akal sehat gitu loh. Siapa kira-kira? Dan ingat ya, jangan kalian katakan bahwasannya survei itu digunakan untuk alat politik. Bukan. Survei itu hanya memberitahu kepada masyarakat ya bagaimana gambaran dukungan yang diperoleh masing-masing calon dari masyarakat lainnya. Gitu loh. Jadi orang bisa menilai ya, kalau misalnya survei yang si A tinggi gitunya, oh ternyata memang betul-betul banyak yang suka sama ini. Oke lah kalau kayak gitu, aku A juga lah kan begitu. Ya kan? Survei contohnya misalnya si A, B, C, D, E, yang E itu paling kecil suaranya karena memang pengaruhnya nggak terlalu kuat. Yang kedua dia juga nggak terlalu bagus. Yang ketiga dia juga petugas partai, contohnya gitu kan? Udahlah nggak perlu dipilih, ini petugas partainya dia, lebih takutnya dari sama ketuanya daripada sama rakyat kan begitu. Jadi orang bisa menilai gitu loh ya. Jangan kalian bilang lembaga survei itu dipakai sebagai alat politik, tidak gitu ya. Jadi kalau bisa dikatakan, jadi kalau sempat Ahmad Lutfi mencengkramkan kukunya di sana, dia kan bukan orang partai. Dia bukan kader dari salah satu partai, tapi dia mendapat endorse dari Bapak Jokowi. Aku bilang sama kalian, Prabowo sekali di endorse langsung jadi presiden, langsung masuk barang itu. Apalagi yang namanya Ahmad Lutfi hanya untuk sekelas gubernur, cepak itu dari itu.
Makanya aku bilang, kenapa endorse-nya Jokowi itu dibutuhkan untuk memperkuat calon dari KIM, ya, Koalisi Indonesia Maju, supaya masyarakat itu yakin bahwasanya Bapak, ketika orang dipilih Bapak Jokowi, oh berarti itu adalah pilihan yang tepat. Gitu. Dan juga kami yang tegak lurus dengan Bapak Jokowi, ya kan, kami berpikir, ya kan, kalau Bapak Jokowi sudah menentukan pilihan, berarti sudah banyak pertimbangan, berarti sudah banyak perhitungan, berarti sudah banyak apa yang menjadi visi misinya si calon tersebut, berarti Bapak Jokowi sudah tahu itu, gitu. Dan Joko Widodo juga sudah memastikan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Kalau kita jujur saja lah, mana aku kenal-kenal itu si Ahmad Lutfi, mana aku kenal-kenal itu si Bobi Nasution, mana aku kenal-kenal itu sama yang lain-lain yang di endorse-nya itu, iya kan? Tapi oleh karena begini kata Jokowi, ya udah, mana mau kami bilang, udah itulah itu kan begitu. Bukan penjilat, bukan, tapi kami masih meyakini bahwasanya Bapak Jokowi itu masih punya efek. Ya, iya, tapi itulah. Sekarang kenapa aku bilang ini jadi wanti-wanti menyentuh kalian. Ini waspada, ini alarm ini. Ketika Ahmad Lutfi sempat dia itu masuk menjadi gubernur dan dia menjadi kader dari salah satu partai, kita katakanlah partai itu Partai Garuda, maka dia akan dengan segala berbagai macam cara dia akan menarik simpati dan dia akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat, dan masyarakat akan mengalihkan perhatiannya dari Banteng ke Garuda. Maka jadilah nanti kandang Banteng berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Ya, karena apa? Namanya penangkaran. Berarti penangkaran itu ya memang diciptakan, memang dikembangbiakan untuk menjadi sesuatu yang punya guna, kan begitu. Demikian juga Garuda, bisa saja Garuda itu nanti bisa menciptakan kader-kader yang terbaik untuk menjadi pemimpin-pemimpin dan juga menjadi wakil-wakil rakyat di Jawa Tengah, kan begitu, ya kan? Yang yang nggak harus kader sendiri sih, ya bisa juga dia terima lowongan dari Banteng loncat ke Garuda gitu, contohnya. Ada-ada aja, Poltak kan gitu. Bentar Golkar, bentar lagi Demokrat, bentar lagi PDIP. Kita lihat aja loncat lagi dia atau enggak. Yang penting kan tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar hukum, kan begitu. Ya, jadi kalau sempaat misalnya itu berarti memang betul. Ya, maaf, I'm sorry to say, kandang Banteng tinggal kenangan. Gitu loh. Makanya ya kalau kalian pertahankan sikap kalian yang seperti ini, ya, sikap kalian yang terlalu menentang KPK, yang terlalu menentang pemerintahan, yang terlalu nyinyir dengan pembangunan, yang terlalu percaya diri dengan kader-kader kalian, yang terlalu mengumbar nafsu politik yang terlalu besar, ya, itu bisa dikatakan ya itulah awal dari, ya cuman mau aku bilang lagi ya, agak berat ku katakan, terjemahkan sendirilah, ya. Ya kami rakyat itu, aku udah bilang sama kalian, aku ini pemilih PDIP, ya, garis keras PDIP, tapi garis lurus dengan Bapak Jokowi. Itu pula masalahnya, ya kan? Ya kenapa aku jujur saja, aku bukan satu-satunya, tapi banyak jutaan sana di luar sana, ya, yang kenal PDIP lewat Joko Widodo. Betul. Yang simpati dengan PDIP karena Joko Widodo. Betul. Yang mau pilih caleg-caleg dari PDIP karena Joko Widodo. Betul. Jujur saja kalian para caleg, kemarin waktu kalian hubungan kalian baik-baik saja dengan Bapak Joko Widodo, setiap waktu pemilihan, baliho kalian di belakangnya foto siapa? Foto Bapak Joko Widodo, kan? Jangan kayak gitulah. Lebih banyak memasang foto Bapak Joko Widodo daripada Ibu Mega. Jujur aja lah, ya kan?
ya tahun 2014, 2019 kan begitu kan. Nah, lebih tenar Joko Widodo daripada Megawati. Kita harus akui itu. Kalau misalnya dia keluar dari partai kalian, itu urusan belakangan itu, nggak urusan kami itu. Urusan kalian itu, perbaiki kalian sendiri. Ya, jangan kalian bilang Opung Parbelak itu ya ingin menggiring orang untuk membenci PDP. Bukan, tapi ini menjadi introspeksi diri untuk kalian. Ini menjadi bahan evaluasi untuk kalian, dan ini menjadi bahan renungan untuk kalian gitu loh. Ya, aku rasa Pilpres kemarin ini sudah cukup menghajar kalian lah. Jangan kalian ulang lagi kesalahan yang sama di Pilkada. Betul, ya. Aku dulu jujur saja ketika ada dikatakan korupsi dari partai PDP, tutup kupingnya aku. Tapi kalau dikatakan korupsi katanya dari partai Demokrat, Nasdem, Golkar dan lain-lain, oh berkuar aku. Itulah saking menjaga. Aku bilang sama kalian, aku 10 tahun bagian dari banteng. Walaupun bukan pengurus, tapi aku adalah bisa dikatakan dia orang yang loyal lah, loyalisnya PDIP. Tapi karena Bapak Jokowi, gitu dia. Kita nggak tahu ke depannya, hati-hati. Kalau sampai Bapak Jokowi ya punya niat untuk membuat partai, wow, Paten itu luar biasa, nggak kayak partai yang satu lagi yang kemarin Partai Nasgor. Entah apa-apa aja mau partai kayak gitu ya kan. Pokoknya aku bilang sama kalian, ya udahlah, akui sajalah ya. Jadi introspeksi diri ya, kalian pun juga bisa bisa melakukan atau melaksanakan pilkada ini dengan dengan baik gitu ya. Orang tidak suka sombong, orang suka dengan yang rendah hati ya. Orang tidak suka yang keluar-keluarnya banyak, orang suka yang kerjanya banyak gitu loh ya kan. Iya, jadi aku disclaimer duluan ini, belakangan duluan. Aku tidak pernah membenci namanya partai politik, karena gimana pun juga partai politik itu nggak ada salahnya. Semua partai politik dibangun dengan sistem yang baik ya, dengan hukum, dengan undang-undang, dengan peraturan yang baik semuanya ya. Cuman karena oknum saja maka rusaklah partai itu ya. Jangan kalian seperti partai-partai yang lain kan begitu. Partai yang mana ya? Kayak ada aja. Nah, ya. Jadi tapi itulah dia ya. Tetaplah kalian itu menjadi jawaban bagi demokrasi ini. Tetaplah kalian jadi jawaban bagi wong cilik. Itu aja sih sebetulnya yang kami minta. Ini enggak gitu loh ya. Jadi kayaknya kesan partai wong cilik itu sudah pudar gitu. Tapi ketika kalian sudah perolehan suara kalian sudah di ujung tanduk, barulah kalian balik lagi mengilu-ilukan, menyuarakan, menggaung-gaungkan wong cilik itu. Gitu dia ya. Oke lah dulu kalau kayak gitu ya. Jadi Opung Parbelak sampai di sini dulu ya. Opung Parbelak ingin berkegiatan, mau mau berbenah diri dulu, bukan berbenah diri, mau beres-beres di penangkarannya burung Garuda. Oke lah dulu ya. Bye bye. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.